Mungkin bukan hanya menarik ya, akan tapi menarik, menegangkan dan sedikit horor. Sebagai mahasiswa Indonesia, benar-benar perbedaan antara YouTube dengan universitas yang lain banyak. Mungkin yang paling intinya mungkin ada dua perbedaan. Perbedaan yang pertama itu di Australia, yaitu karena lingkungan yang ada di Australia ini sangat-sangat mendukung bagi para mahasiswa yang ada di Universitas Al-Azhar untuk mengembangkan ilmu mereka. Kemudian perbedaan yang kedua yaitu sistem perkuliahan yang diterapkan oleh pihak jamiah yang terkenal sangat ketat dan no kompromi. Sebagai contoh misalkan kalau di kampus-kampus lain itu mahasiswa diperbolehkan untuk tidak masuk dalam kegiatan belajar mengajar. Yang penting mereka masuk pada saat ujian dan lulus. Akan tapi di Universitas Al-Azhar itu tidak. Setiap mahasiswa itu hanya diberikan rukhsah boleh alfa itu maksimal 10 atau 15% dari persentase kehadiran yang ada. Jika alfa mereka lebih dari persentase tersebut, maka mereka nanti tidak diperbolehkan untuk mengikuti ujian yang akan diadakan nanti. Mata kuliah yang diajarkan adalah kombinasi antara pelajaran klasik dan kontemporer. Kedisiplinan yang tinggi dalam hal absensi. Kalau mahasiswa absen tanpa alasan melebihi 10%, maka tidak bisa ikut ujian. Faktor kultur sosial kemasyarakatan yang mendukung belajar. Lingkungan di sini sangat religius, nyaman dan tentram. Begitu juga para dosen tidak hanya berilmu dan beramal, namun masya Allah, beliau sabar, ikhlas, tawadhu, dan mengajarkan kita akhlakul karimah. Dan alhamdulillah, Al-Azhar ini salah satu universitas yang berada di bawah naungan salaf. untuk sesuatu yang paling menarik di Agaf itu kita bisa main bola. Itu dari Ana. Jadi bahkan tiap hari kita bisa main bola. Dan sekarang ada lapangan voli yang baru gitu. Dengan kreativitas, inovativitas dari mahasiswa yang bebas beraktivitas, bebas berekspresi itu kita bisa, walaupun penatnya pelajaran itu kita masih bisa ke masbah, renang, ke main bola tiap sore dan yang lain sebagainya. Berolahraga lah intinya yang paling. Mungkin bukan hanya menarik ya, akan tapi menarik, menegangkan dan sedikit horor bisa dibilang, yaitu pada saat hari-hari ujian telah tiba. Karena di hari-hari ini para mahasiswa Al-Azhar itu akan pergi berpencar mencari tempat-tempat yang aman dan nyaman untuk mereka berduaan dengan kitab mereka masing-masing. Karena sakit takutnya mereka jika nanti ketika ujian mereka tidak lulus dari ujian tersebut. Karena tidak lulus dari ujian Al-Azhar itu sama dengan kiamat. Karena jika Anda tidak lulus dari ujian Al-Azhar itu berarti nanti Anda akan mengulang 1 tahun lagi untuk bisa masuk kuliah, dan juga Anda harus membayar hal-hal yang lain yang bisa sampai berjuta-jutaan. Sampai-sampai ada salah seorang mahasiswa saking menegangkannya hari ujian tersebut, mereka bilang hari ujian di Al-Azhar itu yauma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Saking siddahnya hari ujian di Al-Azhar. Menurut saya ada 3 hal.
pertama, cakrawala saya semakin terbuka, dalam arti pemikiran saya tidak sempit. Saya di sini punya banyak teman. Pertama dari berbagai macam negara, mancanegara. Ada yang dari Afrika juga banyak teman-teman. Ada yang dari Somalia, Tanzania, sempat ada dari Burkina Faso dan lain sebagainya. Terus dari Pakistan, Malaysia, Thailand, dan itu jadi ajang bagi kami. Ahgov menjadi wadah bagi kami untuk bertukar pemikiran, bertukar ide, pendapat, dan yang pastinya pengalaman dan bagaimana latar belakang masing-masing daerah. Dan tidak lupa pula kami di sini di Indonesia, di mahasiswa Indonesia juga berasal dari berbagai macam latar belakang, baik itu latar belakang daerah atau pondok pesantren. Jadi kita tidak seperti katak dalam tempurung, benar-benar di sini lingkungan yang heterogen. Anda bisa menemukan ada yang dari background pondok tahfidz, ada yang pondok Jawa yang notabene lebih kental dengan kitab-kitab klasik, ada yang pondok habaib, pondok macam-macam, sangat heterogen. Itu yang bisa saya bilang hal unik dari Ahgov yang buat saya tertarik. Hal yang menarik dari Ahgov kedua adalah kedekatan emosional dengan para dosen. Jadi di sini kita bukan hanya sebatas murid yang menerima maklumat dari guru, baik itu dosen, bahkan rektor kita Abdullah Baharun membuka lebar supaya dekat dan tidak ada batasan. Ya, di sini kami menganggap bukan hanya sekedar dosen mereka, bukan hanya sekedar rektor, bahkan lebih dari itu kami menganggap mereka adalah ayah kami. Yang ketiga, hal yang menarik dari Ahgov adalah ujiannya. Bener loh, siapapun yang masuk Ahgov pasti mengakui hal ini. Paling dagdikduk, ini saya akui, lembaga yang punya sistem ujian yang nasdem, panas adem. Jadi Anda bakal merasakan bagaimana leganya ketika melaksanakan ujian. Ya, bukan karena ujian itu menjadi tujuan kami dan target kami, tidak. Selalu dipesankan, selalu dijadikan pesan atau nasihat dari guru-guru kami, jangan jadikan ujian sebagai tujuan, hanya sekedar wasilah untuk memperkokoh apa yang kami pelajari. Tapi jujur saja sangat menegangkan, very interesting. Masa aktif kuliah itu kegiatan belajar itu dimulai dari jam 8 pagi sampai dengan jam 1 siang, jam 1 subuh. Ada juga yang masuk setelah asar atau setelah maghrib, tergantung dosen. Kemudian selain waktu belajar pengajaran ini, itu mahasiswa Ahgov itu dibebaskan untuk pergi mengaji ke tempat-tempat yang lain. Biasanya mahasiswa Ahgov itu selain di waktu daras kuliah, itu biasanya setelah asar ada yang pergi ke Mahat Al-Idrus, setelah maghrib ada yang pergi ngaji ke Ribal Tadi, kemudian setelah isya ada juga yang istifadah ke Darul Roba. Kemudian malamnya itu biasanya kita gunakan untuk murojaah bersama teman-teman. Kemudian itu yang di masa aktif. Adapun pada waktu libur kuliah itu berbagai macam kegiatan diadakan, mulai dari seminar-seminar, kemudian diadakan ziarah-ziarah ke seluruh para tarik atau seluruh hadroh maut secara umumnya. Kemudian ada juga yang memilih untuk pergi rilah atau bersantai ke tempat-tempat rilah yang sangat terbatas di dunia ini. Kegiatan sehari-hari di sini, kuliah ada jam pagi, jam sore, atau malam hari sesuai jadwal yang ditentukan. Kalau waktu kosong, biasanya para mahasiswa hadir di halakoh sekitar kota Tarin. Sedangkan liburan, biasanya ada event lomba-lomba organisasi atau
wisata religi. Begitu juga ada kegiatan-kegiatan positif lain untuk mengisi liburan di sini. Insya Allah menyenangkan. Kita kelihatan aja nyantai, tapi kalau kalian melihat atau kalian merasakan bagaimana hidup di Ahqaf, khususnya ketika kegiatan belajar mengajar dimulai, benar-benar padat. Ya, kita pagi jam 8 itu memang mulai jam 8. But setelah sholat subuh masing-masing anak-anak Ahqaf punya wirid sendiri-sendiri. Setelah itu ada yang memang siap mandi atau memang nyuci atau ikut talaki dengan guru-guru atau istilahnya talaki idofi, belajar tambahan dengan guru-guru selain dari jam belajar Ahqaf. Jam setengah 8 itu kita sarapan, jam 8 sampai jam 1 itu kita kuliah, ya kan, itu sudah capek. Kita makan siang telat, sholat ya kalau memang zuhurnya waktu awal itu di istirahat kedua sebelum pelajaran terakhir. So kita siang itu udah benar-benar capek. Sore ya ada yang memang ikut tasmi Quran, ya, terus ada yang memang olahraga. Maghrib itu sebagian ada yang ikut kelas, ada yang memang kelas wajib di Ahqaf. Kalau memang nggak ada ikut alaki. Isya banyak dari mereka teman-teman kita yang ikut Darul Ghoroba atau Satul Hadis. Situ ada pelajaran-pelajaran tambahan tentang hadis, jadi full banget. Nggak ngira kita di sini dengan ya kelihatan aja nyantai, free, tapi kita di sini benar-benar full, jujur aja capek. Nah untuk liburan kita ya emang sedikit nyantai karena memang liburan, ya kan. Nah di sini kesempatan kita, di sini justru diukur kematangan dan kedewasaan mahasiswa Al-Ahqaf. Seberapa hebat dia memanage waktunya, ya kan, supaya tidak terbuang sia-sia. Dan alhamdulillah banyak dari teman-teman kita yang memang di sini memanfaatkan waktu mereka untuk ikut daurah. Dalam arti daurah di sini pelajaran yang dibuat seringkas mungkin dalam waktu yang terbatas. Seperti yang kita lihat sekarang ada daurah atau pelajaran hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ini banyak mahasiswa Al-Ahqaf yang ikut, dan ini justru membuktikan dengan kelapangan waktu yang ada di liburan, anak-anak Al-Ahqaf benar-benar keep struggle. Pendaftaran masuk Al-Ahqaf berpusat di kantor Yayasan Al-Ahqaf Indonesia yang terletak di Jalan Jaga Satru nomor 56 Kota Cirebon, atau kunjungi website ahqaf.edu. Terus masuk Ahqaf itu tidak harus bisa fasih bahasa Arab, tapi ada tes wawancara dan insya bahasa Arab. Kalau kalian punya bekal bahasa Arab, itu akan lebih memudahkan dalam mengikuti tes tersebut. Gimana cara daftar Ahqaf? Ya gampang, daftar aja gitu. Daftar ya asal ada niat, pengen ke Ahqaf. Kalau orang udah punya niat, dia berarti sudah kenal gitu loh. Dia tahu bahwa Ahqaf, Universitas Al-Ahqaf, fakultas syariatnya itu ada di Tarim, Kota Seribu Wali. Otomatis dia sudah punya niat, oh anak pengen belajar. Ya gampang daftarnya, antum buka website Ahqaf, ahqaf.edu. Oke, ini sekaligus subscribe, nyalakan lonceng, like. Ya intinya antum lihat di situ pendaftaran, prosedurnya apa, terus persyaratannya apa aja. Terus ada website, kelihatannya ada di website Ahqaf Indonesia. Pusatnya itu di Cirebon, kantor pusatnya. Situ yang mengetuai adalah alumni Ahqaf pertama. Walaupun di Ahqaf di sini alumni Ahqaf di Indonesia pertama, tapi di sini beliau angkatan kedua, angkatan tahun kedua, itu Habib Hasan Jufri di Cirebon. So daftarin diri aja. Dan juga dibuka kok pendaftaran di setiap provinsi, ada hampir di setiap provinsi besar seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Jakarta, terus Kalimantan ada, Sumatera ada 2 kalau nggak salah. Ya lihat di Facebook kalau nggak salah ada Ahqaf Indonesia. Daftarin diri aja, di situ gampang kok. Terus pertanyaan tentang apakah harus fasih bahasa Arab? Ya jelas kalau fasih amat sih nggak begitu disyaratkan, tapi harus punya basic yang kuat, setidaknya paham
walaupun masih terbata-bata itu nggak jadi masalah, tapi lebih ahsan, lebih baik lancarkan bahasa Arab, karena ya di sini bahasa pengantar bahasa Arab, karena komunikasi kita di sini dengan orang Arab gitu loh. Walaupun banyak nanti Antum temukan mahasiswa Indonesia, Malaysia, Thailand, jadi satu rasa lah, satu rasa, jadi nggak begitu kesepian kita di sini. Tapi yang jelas bahasa Arab antum pada kalian harus, kalau menurut saya bahasa Arab lebih asan dilancarkan biar nggak kaku, dan antum kalau dengar pelajaran nggak nanya penjelasan dari teman-teman lagi. Itu sangat membantu, karena Profesor Abdullah Baharun, rektor kita juga mengatakan al-Arabiyah miftahul ulum, miftahul faham. So sangat recommended untuk pahami bahasa Arab setidaknya. Nanti kedepannya insya Allah sering berjalan waktu 1 tahun antum di sini bisa lancar.